Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3 setelah Garo yang diajak berbincang empat mata oleh Gyoro Gyoro. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 92 versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 92 ini petualangan Garo kembali berlanjut. Kali ini nggak main-main. Dia menantang dan bertarung melawan Orochi, sang pemimpin dari asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang sedang bersiap-siap untuk melakukan patroli. Gosok gigi dulu lalu memakai sarung tangan, dan setelah itu berangkat keluar apartemen. Ceritanya ini, si botak jadi berpatroli karena beberapa saat sebelumnya terjadi gempa beberapa kali di area sekitar rumahnya. Tepatnya saat Garo bertarung melawan anjing Rover. Sayangnya Saitama cuma ngira jika tadi hanyalah gempa biasa. Lalu scene berpindah ke Garo yang sedang berhadapan dengan Gyoro Gyoro. Penasihat asosiasi monster itu berkata jika Garo sekarang ini baru bisa disebut sebagai setengah monster saja. Akan tetapi dia sudah berhasil bertahan hidup dari serangan laser panas milik anjing Rover tadi. Dengan kejadian itu, Gyoro Gyoro mulai mengakui jika daya tahan tubuh Garo sangat luar biasa. Akan tetapi, bagi Gyoro Gyoro, itu semua masih belum cukup. Dia menawarkan diri kepada Garo untuk mendidiknya menjadi monster terkuat yang pernah ada. Garo bertanya kepada Gyoro Gyoro, dia mau ngajarinya ilmu apa? Apakah kekuatan seperti supranatural atau yang lainnya? Gyoro Gyoro memberitahunya jika dia tidak akan mengajari Garo kekuatan supranatural maupun ilmu bela diri, melainkan memberitahu rahasia jitu agar Garo bisa menjadi seekor monster seutuhnya. Karena menurut Gyoro Gyoro, dengan metode ini Garo akan dengan cepat menaikkan level bencananya sebagai monster. Gyoro Gyoro menjelaskan ketika seseorang bertahan hidup melampaui batas kematian sebagai manusia beberapa kali, akan ada tekanan besar yang akan membebani mental dan tubuh mereka. Sekilas itu terdengar seperti syarat yang gampang. Akan tetapi hal itu sangat sulit untuk diwujudkan. Karena biasanya jika melakukan hal tersebut bisa membuat orang yang melakukannya mengalami kematian yang mendadak. Namun di luar sana banyak juga yang berhasil bertahan hidup. Tetapi hal itu menyebabkan tingkat kecerdasan mereka menurun drastis, sehingga mereka berakhir menjadi monster yang biasa-biasa saja. Mendengar penjelasan itu, Garo merasa jika Gyoro Gyoro seperti pernah mencoba hal tersebut. Penasihat asosiasi monster itu bercerita jika dia sudah berkali-kali mencoba hal tersebut dengan menggunakan monster dan manusia yang berbeda-beda, dan akhirnya menemukan cara gampang mengubah manusia menjadi monster, yaitu dengan memakan sel monster. Namun metode ini hanya akan memberi kemampuan sebagai monster sesuai bakat masing-masing dan tidak bisa membuat mereka bertambah lebih kuat lagi. Gyoro Gyoro masih penasaran dengan cara yang bisa melampaui batas bakat kemampuan seseorang. Dia pernah menyuruh monster untuk mengkonsumsi daging monster lain, transplantasi organ ke monster lain, bahkan Gyoro Gyoro juga pernah menyakiti monster dengan berbagai macam pola. Dari sana Gyoro Gyoro menemukan sesuatu, bahwa seseorang bisa bertambah satu tingkat lebih kuat setelah melalui keadaan yang nyaris mati. Dan dengan melalui proses itu berulang kali, kekuatan orang tersebut bisa berlipat ganda. Sayangnya, kebanyakan dari kelinci percobaan yang Gyoro Gyoro lakukan belum pernah ada yang sampai ke level bencana naga. Kalaupun ada, mereka akan berakhir dengan kegagalan. Namun, ada satu monster yang berhasil dalam percobaan tersebut. Dialah Orochi, sang raja asosiasi monster. Mendengar hal itu, Garo terkejut dan terdiam. Akan tetapi, menurut Gyoro Gyoro, Garo memiliki bakat yang lebih besar daripada Orochi. Hal itu terbukti dengan Garo yang telah bertarung melawan monster Kirisakingu beberapa saat sebelumnya, membuat kekuatannya sudah bertambah setingkat lebih kuat lagi. Garo menjalani proses menjadi monster dengan lancar dan saat ini sedang berproses menjadi lebih kuat. Gyoro Gyoro menawari Garo untuk bekerja sama, karena dengan mengikuti prosedurnya, Garo bisa menjadi sekuat Lord Orochi atau bahkan bisa melampauinya. Pemburu pahlawan itu bisa menjadi monster terkuat di dunia ini, sekaligus memusnahkan pahlawan yang ada.
Gyuro-Gyuro juga berani menjamin jika dia bisa mengabulkan cita-cita yang Garo impikan itu. Namun secara mengejutkan, dengan berani Garo berkata jika dia tidak ingin bekerja sama dengan penasihat asosiasi monster tersebut dan meminta Gyuro-Gyuro untuk jangan pernah berurusan lagi dengannya. Akan tetapi Gyuro-Gyuro tidak terima jika Garo menolak tawarannya itu. Garo mencoba untuk melawan belenggu telekinesis yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Akan tetapi Gyuro-Gyuro malah memperbesar daya kekuatan psikis yang membelenggu Garo, sekaligus menunjukkan jika dia lebih kuat daripada pahlawan seperti Tatsumaki maupun Fubuki. Namun secara tak terduga, perlahan Garo bisa menggerakkan kakinya dan berjalan maju. Garo merasa jika sedikit demi sedikit dia mulai terbiasa dengan tekanan yang membelenggunya itu. Hal tersebut membuat Gyuro-Gyuro terkejut. Dia sampai bingung kenapa Garo masih bisa bergerak, padahal dia sudah mendapatkan tekanan psikis yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi sambil tersenyum percaya diri, Garo menjawab jika dia bisa bergerak mungkin gara-gara dia mulai bersemangat. Gyuro-Gyuro tidak menyangka pemburu pahlawan itu akan dapat beradaptasi dengan keadaan sekitar dengan begitu cepatnya. Melihat Garo yang susah untuk dijinakan, Gyuro-Gyuro berinisiatif untuk mendekap Garo menggunakan beberapa bongkahan reruntuhan yang ada di sekitarnya. Beberapa saat usahanya seperti berhasil. Akan tetapi meski sudah ditekan oleh kekuatan psikis yang besar dan didekap dengan banyak bongkahan reruntuhan, secara mengejutkan Garo malah berhasil menghancurkan semua bongkahan yang mendekapnya itu. Garo berkata kepada Gyuro-Gyuro jika kekuatan penasihat asosiasi monster itu tidak ada apa-apa dan kekuatan tersebut sama sekali bukan tandingannya. Garo menambahkan jika menurutnya Gyuro-Gyuro hanyalah monster biasa saja dan tidak akan bisa mendidiknya yang jenius itu. Garo yang melompat menghindari serangan dari Gyuro-Gyuro itu mendarat di atas satu bongkahan besar. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya, Garo berinisiatif ingin memburu Gyuro-Gyuro sang penasihat asosiasi monster. Karena jika dia berhasil mengalahkan monster tersebut, maka asosiasi monster berpotensi besar akan runtuh. Namun Gyuro-Gyuro menjawab jika dia tidak ingin menghadapi Garo, karena masih ingin menyimpan banyak tenaganya saat para pahlawan datang beberapa saat lagi. Setelah itu, Gyuro-Gyuro memanggil Tuan Orochi untuk menghabisi pemburu pahlawan tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba area di sekitar ruangan Gyuro-Gyuro terasa gempa yang cukup besar. Lalu secara mengejutkan, dari bawah muncul cakar raksasa milik Tuan Orochi yang mengelilingi Garo. Setelah itu menggenggam dan menarik Garo ke bawah dari ruangan tersebut. Garo yang ditarik oleh Orochi berteriak kesakitan. Lalu ruangan di bawah itu mulai berubah menjadi medan pertempuran. Ternyata ruangan yang berada di bawah ruang milik Gyuro-Gyuro itu adalah aula asosiasi monster guys, di mana ada Tuan Orochi yang sedang menggenggam Garo dengan tangan kirinya yang besar itu. Gyuro-Gyuro meminta kepada Tuan Orochi untuk tidak membunuh Garo, karena dia masih ingin bereksperimen tentang pemburu pahlawan tersebut lagi nanti. Setelah itu Orochi melepaskan genggamannya dan menjatuhkan Garo. Dengan susah payah, Garo yang terjatuh itu mencoba untuk berdiri dan untuk pertama kali, dengan berani dia mencoba menghadapi sang raja monster Orochi yang berada tepat di hadapannya. Orochi menyerang duluan menggunakan salah satu tanduknya yang tiba-tiba memanjang dan menyerang Garo. Garo pun dapat menghindari serangan tersebut. Namun secara mengejutkan tanduk itu berbelok dan kembali mengejar Garo. Seketika dengan kerasnya tanduk Orochi berhasil menembus tubuh pemburu pahlawan tersebut dan membenturkannya ke dinding. Gyuro-Gyuro yang menyaksikan pertarungan mereka berkata kepada Garo jika tanduk milik Tuan Orochi adalah bagian tubuh monster pertamanya, sangat lentur, kokoh, dan lincah, serta bisa memanjang dengan jarak yang jauh pula. Menurutnya, Garo akan kesulitan mengalahkan Tuan Orochi. Akan tetapi, secara mengejutkan, meski terluka, Garo dapat berdiri lagi. Sambil tersenyum, Garo berkata jika dia tidak mempermasalahkan hal itu, karena barusan tubuhnya juga ditusuk oleh monster lain. Melihat Garo yang masih bisa berdiri, Tuan Orochi menyerangnya lagi. Kali ini menggunakan semua tanduk-tanduknya secara bersamaan. Namun Garo berhasil menghindar dan melompat ke pinggir aula. Tanduk-tanduk dari Orochi terus mengejar dan menyerang Garo. Akan tetapi Garo berusaha menahan serangan itu dengan ilmu bela dirinya. Setelah itu Garo mencoba menghindari kejaran dari tanduk-tanduk Orochi dengan berlarian di pinggiran aula, menyebabkan beberapa monster yang ada di sekitarnya menjadi korban kebrutalan dari serangan tanduk-tanduk tersebut.
Garo yang terus berlari menghindari serangan tanduk itu, semakin lama gerakannya semakin cepat. Gyoro-Gyoro yang melihatnya dari bawah juga tidak menyangka jika pemburu pahlawan tersebut bisa meningkatkan kecepatan bertarungnya, meskipun sedang tersudut. Sambil terus menghindari serangan tanduk-tanduk itu, Garo mulai merasakan jika luka tusuk di dadanya tersebut mulai menyebar. Dia juga mulai menyadari kalau hanya berlari saja maka Garo tidak akan pernah bisa menang. Lalu Garo berinisiatif untuk menyerang langsung Orochi, tepatnya ke arah wajah monster itu. Namun secara mengejutkan, mulut Orochi terbuka sangat lebar dan malah berusaha memakan Garo yang sedang menyerangnya itu. Garo yang terkejut dengan sigap berhasil menghindari serangan dadakan barusan. Sambil mendarat, Garo masih tidak percaya dengan serangan yang Orochi lancarkan tersebut. Secara perlahan, tiba-tiba wujud Orochi mulai berubah dan mengeluarkan banyak naga-naga kecil dari dalam tubuhnya. Mereka bersiap menyerang Garo dengan mengeluarkan semburan laser secara bersamaan. Garo yang melihat kejadian tersebut tidak habis pikir. Setelah anjing, kali ini cacing raksasa yang akan menyerangnya. Lalu Orochi dengan banyak naga-naga kecilnya itu melepaskan tembakan laser panas secara bersamaan. Garo berusaha tetap berdiri sambil menahan tembakan laser panas tersebut. Sambil melindungi tubuhnya dengan barrier psikis, Gyoro-Gyoro yang melihat dari kejauhan seakan tidak percaya jika Garo masih mampu bertahan dari serangan panas ini. Orochi terus menyemburkan laser api dan membakar area pertarungan mereka berdua tanpa henti. Lalu dia bersiap untuk memukul Garo yang masih dapat berdiri itu. Meski dengan tubuh yang sudah terbakar, secara mengejutkan Garo masih bisa menahan pukulan besar yang Orochi lancarkan. Namun Orochi terus mendorongnya sampai menabrak dinding dengan sangat keras. Gyoro-Gyoro memberitahu Garo jika Tuan Orochi adalah makhluk hidup teratas, sehingga membuatnya jadi jauh lebih kuat daripada memburu pahlawan itu. Setelah menerima serangan telak barusan, Gyoro-Gyoro menyarankan Garo untuk menyerah saja. Akan tetapi, lagi-lagi Garo masih dapat berdiri. Garo yang mengalami luka gosong itu berkata jika dia adalah orang jenius dan tidak akan terkena serangan yang sama untuk kedua kalinya. Garo mengakui kalau Orochi itu kuat, tapi menurutnya Raja Monster itu hanya sampai di situ saja kekuatannya. Bagi Garo, Orochi masih belum cukup pantas dipanggil sebagai Raja Monster, karena dia sama sekali tidak mengerikan, serta tidak punya kekuatan untuk membuat orang lain merasa takut. Meski mengalami luka bakar parah, dengan percaya diri Garo kembali berdiri dan akan menunjukkan kepada Orochi apa itu kengerian yang sebenarnya. Sambil mengambil kuda-kuda, Garo berencana mengeluarkan kekuatan bela dirinya yang sesungguhnya. Secara mengejutkan, Orochi malah meniru gerakan kuda-kuda yang Garo tunjukkan. Garo terkejut dan tidak percaya dengan kenyataan yang sedang dia lihat. Raja Monster itu bisa meniru gerakan musuh meski baru sekali lihat saja. Gyoro-Gyoro berkata jika bukan Garo saja yang jenius di sini, karena Tuan Orochi juga mampu meniru semua jurus bela diri lawan, meski baru sekali melihatnya. Merasa dirinya tertantang, dengan berani Garo malah melompat dan menyerang Orochi secara langsung, sambil berkata dalam hati jika dia akan membuat Orochi menyesali perbuatannya itu. Garo terus melompat dan terbang sampai berada di depan Tuan Orochi yang sedang mengeluarkan banyak naga-naga kecilnya tersebut. Beberapa saat telah berlalu. Diperlihatkan bekas area pertempuran mereka berdua yang hancur. Sedangkan Garo telah dikalahkan dan dia membentur dinding dengan begitu keras, membuatnya tidak sadarkan diri. Gyoro-Gyoro berkata, meskipun Garo ingin menjatuhkan pahlawan dan bersikeras ingin menjadi monster, tapi ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan hal itu. Penasehat asosiasi monster itu berencana ingin menghabiskan banyak waktu dengan Garo untuk benar-benar mencuci otak pemburu pahlawan tersebut. Karena semakin banyak pion andalan, maka akan semakin bagus untuk asosiasi monster ke depannya. Gyoro-Gyoro penasaran, mungkin saja asosiasi pahlawan juga memiliki pahlawan yang lebih kuat dari jajaran pahlawan kelas S. Orang yang Gyoro-Gyoro harapkan itu pastinya Saitama lah guys. Setelah melihat Garo yang gagal mengalahkan Tuan Orochi, sekarang scene berpindah ke Shibutakita. Kali ini Saitama berpatroli menyusuri jalanan kota Z. Ceritanya dia sedang mencari suara gemuruh yang menyebabkan gempa beberapa waktu lalu. Tidak lama kemudian sampailah Saitama di lubang pembuangan air. Dia merasa jika suara gemuruh yang terdengar tadi berasal dari bawah tanah, meskipun sekarang suara tersebut sudah mereda. Setelah itu Shibutak membuka lubang pembuangan air yang berada di jalanan kota dan bertanya dalam hati, apakah benar suara tadi berasal dari bawah tanah? Mungkinkah Saitama akan memasuki saluran pembuangan air tersebut? Lalu bagaimana nasib Garo yang telah dikalahkan Orochi tadi? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man chapter 92 telah berakhir.
Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man chapter 92 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang sedang berpatroli mencari sumber suara gemuruh yang terdengar beberapa waktu lalu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys, oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.